adalah singkat Edward Lee Thorndike. Beliau lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tanggal 31 Agustus 1874 dan wafat pada tanggal 9 Agustus 1949. Ia merupakan psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Menurut Thorndike, belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Nah, dari Thorndike menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba, yakni trial and error. Nah, pandangan ini memberikan sumbangan besar bagi dunia pendidikan, sehingga ia juga disebut sebagai the father of modern educational psychology. Selanjutnya, hukum-hukum yang digunakan oleh Edward Lee Thorndike. Nah, hukum-hukum yang digunakan itu terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan atau sering disebut dengan the law of readiness. Nah, hukum ini menyatakan bahwa seorang murid harus memiliki kesiapan dalam belajar. Apabila tidak siap, maka tidak akan memperoleh hasil apapun. Yang kedua adalah hukum latihan atau sering disebut dengan the law of exercise. Nah, di hukum ini menyatakan bahwa semakin sering suatu pengetahuan dilatih atau diulang, maka akan semakin kuat dan akan tersimpan dalam ingatan jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah hukum akibat atau sering disebut dengan the law of effect. Suatu perbuatan yang menyenangkan atau menyebabkan kepuasan cenderung akan diulang kembali. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak menyenangkan atau menyebabkan ketidakpuasan, maka cenderung akan dilupakan. Selanjutnya, aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah sebelum guru mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan terlebih dahulu, seperti disuruh duduk yang rapi, tenang, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebelum guru melanjutkan materi baru, maka guru mengajak mengingat kembali materi yang telah diajarkannya, atau hal ini sering disebut dengan apersepsi. Yang ketiga adalah guru memberikan bimbingan, pujian, hadiah, bahkan apabila diperlukan, guru harus memberikan hukuman, sehingga memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam penerapan teori belajar Thorndike. Yang pertama yaitu teori ini membuat orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Karena belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang kedua yaitu dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Dan kelebihan yang terakhir yaitu adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam penerapan teori belajar Thorndike. Yang pertama, terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme belaka disamakan dengan hewan. Yang kedua yaitu memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Sehingga yang dipentingkan dalam belajar adalah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar. Mereka mengabaikan pengertian sebagai unsur belajar. Sejarah singkat Boris Frederick Skinner. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 20 Mei 1904. Ia berasal dari keluarga yang cukup ketat dan disiplin. Ayahnya adalah seorang pengacara di sebuah perusahaan batu bara dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Skinner memiliki minat yang kuat dalam seni sastra. Ia sempat berkarir sebagai seorang penulis dan memiliki sebuah karya novel fenomenal yang berjudul Walden Inn. Novel ini mendasari konsep bahwasannya manusia yang baik bukan terjadi dengan sendirinya, melainkan dihasilkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang disediakan dan dikendalikan secara tepat dan cermat. Namun setelah setahun berkarir sebagai penulis, Skinner akhirnya memutuskan untuk belajar psikologi di Harvard.
Ia pun meraih gelar doktor pada tahun 1931. Skinner mendalami bidang psikologi khusus, yaitu analisis eksperimen atas tingkah laku. Dari penelitiannya, Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dicapai berasal dari proses penguatan perilaku baru yang disebut operant conditioning. Operant conditioning merupakan stimulus-stimulus penguat yang bisa mengakibatkan suatu perilaku dapat terulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Hukum-hukum teori Skinner. Ada beberapa hukum-hukum teori Skinner. Yang pertama ada hukum penguatan atau reinforcement. Hukum ini memusatkan hubungan tingkah laku dengan konsekuen. Penguatan ini terbagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang mendukung atau memberi penghargaan, sehingga diharapkan penguatan positif ini dapat mengalami pengulangan. Sedangkan penguatan negatif adalah mengubah tingkah laku anak dari negatif menjadi positif dengan memberikan arahan atau teguran, tetapi bukan hukuman. Yang kedua ada hukum menghukum atau punishment. Dalam pembentukan tingkah laku, Skinner tidak setuju dengan hukuman, karena menurut Skinner, hukuman dapat menurunkan probabilitas terjadinya perilaku yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan respon. Yang ketiga ada shaping. Shaping adalah metode ajar perilaku baru yang diiringi dengan stimulus penguat. Yang keempat ada hukum extension atau kepunahan. Hukum extension sebagai pengurangan atau menurunkan tingkah laku dengan menghilangkan reinforcement yang menyebabkan adanya tindakan. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan dalam penerapan teori belajar Skinner yaitu yang pertama, teori ini mengarahkan pendidik untuk menghargai setiap anak didiknya, dan hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman, yang artinya ketika seorang guru memberikan tugas terhadap anak didiknya, semisal tugasnya adalah menggambar sebuah bunga. Nah, maka apapun hasil dari gambaran anak muridnya tersebut, seorang guru wajib menghargainya. Dan cara menghargainya bisa dengan pujian terhadap anak, bisa juga dengan memajangkan hasil gambaran anak-anak tersebut di dalam kelas. Yang kedua, dengan adanya sistem ini akan terbentuk lingkungan yang baik dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Maksudnya adalah dengan tadi adanya sistem menghargai, menghilangkan hukuman, akan terbentuknya lingkungan yang baik dan tidak mengulang perbuatan sekurang-kurangnya kesalahan yang sama. Yang ketiga, penguatan diri sendiri serta memotivasi untuk senantiasa berperilaku benar sesuai keinginan tanpa paksaan. Maksud dari ketiga ini adalah memperkuat kepercayaan pada diri sendiri terhadap berbagai halangan tertentu, serta memotivasi untuk senantiasa berperilaku benar sesuai dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak siapapun. Nah, kelemahan dalam penerapan teori belajar Skinner. Yang pertama, proses belajar itu dipandang dapat diamati secara langsung. Padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya. Yang artinya adalah proses belajar ini merupakan proses kegiatan mental yang dilakukan dengan secara tatap muka. Nah, dan tidak dapat diamati secara luar atau disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya. Nah, maksud dari gejalanya adalah seperti COVID bisa jadi penghalang, maka dibuatlah secara luar di mana anak-anak murid dilakukan secara daring. Yang kedua, ada proses belajar ini dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin dan robot. Padahal siswa memiliki self-regulation atau kemampuan mengatur diri sendiri dan self-control atau pengendalian diri yang bersifat kognitif, misalnya karena lelah atau berlawanan dengan